Pada pagi yang berkabut tebal di wilayah pegunungan Papua, helikopter Tentara Nasional Indonesia mulai melakukan patroli rutin setelah menerima laporan adanya aktivitas mencurigakan di sebuah lembah terpencil yang selama ini dikenal sebagai tempat persembunyian kelompok separatis. Suara baling-baling yang bergema di antara tebing membuat para prajurit di darat bersiaga penuh. Di pos komando taktis, Komandan Operasi mendapatkan laporan intelijen bahwa tokoh separatis bernama Aibon Kogoya beserta para anggotanya sedang memindahkan logistik dan senjata ke sebuah lokasi baru. Informasi itu membuat komandan mengambil keputusan cepat untuk mengerahkan kendaraan tempur lapis baja dan 1 unit helikopter untuk melakukan pengepungan. Sementara itu, di dasar lembah, para pemantau Tentara Nasional Indonesia melihat kepulan asap kecil dari sebuah bangunan semi-permanen yang diduga sebagai pos komunikasi kelompok tersebut. Aktivitas orang-orang yang terlihat tergesa-gesa semakin menguatkan dugaan bahwa mereka tengah bersiap memindahkan basis sebelum terdeteksi. Komandan Regu Darat kemudian mengatur manuver penyekatan dari 3 arah. Para prajurit membawa perlengkapan lengkap dan bergerak melewati semak lebat tanpa menimbulkan banyak suara. Mereka tahu bahwa setiap langkah harus dihitung dengan presisi, karena kawasan itu sering digunakan kelompok separatis untuk melakukan penyergapan. Tidak lama kemudian, helikopter yang terbang rendah mulai mengidentifikasi bangunan yang diduga sebagai pusat komando kelompok separatis tersebut. Dari udara, terlihat beberapa orang berusaha menutupi jejak dengan membakar dokumen dan barang-barang logistik yang tampak penting. Tindakan itu justru membuat posisi mereka semakin mudah terlihat. Ketika helikopter memberikan tanda visual kepada pasukan darat, kendaraan tempur lapis baja mulai bergerak maju perlahan. Roda besi yang melindas tanah basah terdengar teratur dan mantap, memperlihatkan kesiapan operasi yang terencana. Prajurit yang menaiki kendaraan itu memegang kendali penuh, bersiap menghadapi segala kemungkinan. Di dalam basis kelompok separatis, Aibon Kogoya terlihat gelisah. Informasi yang ia terima mengenai keberadaan pasukan negara membuatnya memerintahkan anak buahnya untuk melarikan diri melalui jalur hutan. Namun ia tidak menyadari bahwa jalur tersebut sudah dipantau dari kejauhan oleh tim pengintai yang lebih dulu bergerak malam sebelumnya. Ketika mendekati area permukiman liar yang menjadi pusat aktivitas kelompok itu, kendaraan tempur lapis baja berhenti di balik batu besar. Para prajurit turun dan menyebar sambil mengambil posisi perlindungan. Mereka menunggu instruksi dari komandan untuk melakukan penyergapan secara terkoordinasi. Helikopter yang berada di udara memberikan laporan bahwa sebagian anggota kelompok separatis terlihat berusaha kabur dengan membawa sejumlah barang panjang yang diduga sebagai senjata. Melihat hal itu, Komandan Operasi segera memberikan perintah untuk mengunci seluruh jalur pelarian agar tidak ada seorang pun yang bisa lolos. Ketegangan meningkat ketika terdengar teriakan dari arah basis separatis. Para prajurit langsung bergerak, menyusup masuk melalui celah pepohonan dan mendekati bangunan. Aibon Kogoya terlihat berusaha memimpin pelarian, namun pasukan di darat telah menutup jalan dengan formasi sempurna. Saat helikopter menyorotkan penerangan dari udara, Aibon Kogoya dan kelompoknya tampak semakin terdesak. Mereka kehilangan ruang gerak karena pasukan Tentara Nasional Indonesia telah menekan dari segala arah. Situasi yang awalnya mereka rencanakan sebagai perpindahan senyap kini berubah menjadi kepanikan besar. Dalam hitungan waktu, kendaraan tempur lapis baja mulai maju dan memberikan tekanan tambahan. Suara mesin yang menggetarkan tanah membuat para anggota kelompok separatis kehilangan koordinasi. Beberapa dari mereka terjatuh saat mencoba melarikan diri melalui rute yang sebenarnya sudah tertutup. Aibon Kogoya yang selama ini dikenal licin mulai kehilangan kendali atas situasi. Saat ia mencoba mencari celah pelarian, tim penyergap sudah berada sangat dekat. Kepungan darat dan udara membuatnya tidak memiliki kesempatan untuk kembali menyusun strategi. Pada momen puncak penyergapan itu, helikopter memberikan tanda bahwa situasi telah sepenuhnya berada di bawah kendali Tentara Nasional Indonesia. Basis yang selama ini dijadikan tempat perencanaan aksi separatis akhirnya berhasil dikuasai. Barang-barang yang ditinggalkan para anggota kelompok itu diamankan sebagai bukti penting. Di tengah kekacauan yang mulai mereda, Aibon Kogoya akhirnya ditemukan dalam kondisi tak berdaya akibat kepungan dan tekanan operasi. Para prajurit memastikan bahwa tidak ada ancaman lanjutan sebelum melaporkan hasil operasi kepada Komando Pusat. Dengan demikian, pergerakan kelompok separatis yang selama ini mengganggu ketenangan masyarakat dapat dipatahkan.
Setelah area dipastikan aman, pasukan melakukan penyisiran menyeluruh untuk memastikan tidak ada anggota kelompok separatis lain yang bersembunyi. Bangunan yang dijadikan markas sementara itu kemudian diamankan dan diidentifikasi untuk dianalisis lebih lanjut oleh tim intelijen. Komandan operasi memberikan apresiasi kepada seluruh prajurit yang terlibat. Mereka telah bertindak cepat, efektif, dan tetap memegang prinsip kehati-hatian agar tidak membahayakan masyarakat sekitar yang tinggal cukup dekat dengan kawasan operasi. Menjelang sore, helikopter kembali mendarat di pos komando membawa laporan lengkap terkait operasi. Sementara itu, kendaraan tempur lapis baja perlahan mundur dari lokasi setelah memastikan seluruh jalur benar-benar aman. Para prajurit lainnya bersiaga untuk mencegah kemungkinan adanya anggota kelompok separatis yang kembali ke area tersebut. Ketika malam mulai turun dan kabut kembali menyelimuti pegunungan, para prajurit merasa puas karena berhasil menggagalkan rencana besar kelompok separatis. Keberhasilan itu menjadi bukti bahwa kerjasama udara dan darat yang solid mampu memutus rantai pergerakan kelompok yang selama ini mengganggu ketertiban. Di pos komando, komandan menutup hari dengan mengingatkan seluruh pasukannya bahwa tugas menjaga kedaulatan negara belum selesai. Namun operasi hari itu menjadi tonggak keberhasilan besar dalam melemahkan jaringan kelompok separatis yang selama ini menimbulkan keresahan di Papua. Dalam evaluasi yang dilakukan kemudian, tim intelijen menyimpulkan bahwa operasi tersebut tidak hanya berhasil menumpas pusat kekuatan kelompok separatis, tetapi juga memutus salah satu jalur logistik paling berpengaruh yang selama ini digunakan untuk memperkuat basis mereka. Informasi yang ditemukan di markas itu membuka peluang bagi Tentara Nasional Indonesia untuk melakukan langkah lanjutan yang lebih strategis dan terukur dalam menjaga stabilitas keamanan di wilayah Papua. Sementara itu, masyarakat di kampung-kampung sekitar lembah mulai merasakan ketenangan baru setelah mendengar bahwa kelompok yang selama ini menebar ancaman telah berhasil ditangani. Mereka mengirimkan ucapan terima kasih kepada para prajurit yang setiap hari mempertaruhkan keselamatan demi menjaga kedamaian. Harapan baru kembali tumbuh bahwa wilayah yang selama ini diliputi rasa takut dapat perlahan pulih menuju masa depan yang lebih aman dan tentram.